Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah perusahaan Sephora termasuk ke dalam pasar bisnis atau pasar konsumen. Di sini dapat dikatakan bahwasannya perusahaan Sephora merupakan cangkupan dari perusahaan yang dimana termasuk dalam pasar bisnis dan juga pasar konsumen. Kenapa dikatakan begitu? Berikut penjelasannya. Dapat dikatakan bahwasannya perusahaan Sephora merupakan cangkupan dari segmentasi pasar konsumen karena pasar konsumen tersendiri merupakan bentuk pasar yang menggunakan ciri-ciri konsumen langsung, di mana terdapat kaitan seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik lainnya. Sephora mencakup semuanya sehingga tidak adanya batasan terhadap siapapun itu, baik itu perempuan, laki-laki. Dapat kita ketahui mengapa perusahaan Sephora juga termasuk dalam segmentasi pasar bisnis, karena dalam perusahaan Sephora mereka juga akan memperhatikan dengan adanya tanggapan konsumen mengenai mungkin produk atau brand yang mereka keluarkan, juga mengenai manfaat yang dicari, lalu juga mengenai waktu penggunaan. Oleh karena itu, tidak hanya dalam pasar bisnis, tetapi juga perusahaan Sephora tercakup dalam pasar konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi demografik. Seperti yang kita ketahui, demografik dalam segmentasi ini merupakan bentuk satu kesatuan yang saling berhubungan dan berfokuskan pada kepribadian konsumen langsung. Dalam demografik ini terdapat hal-hal yang mencakup, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Dapat kita ketahui, Sephora merupakan suatu perusahaan kecantikan yang di dalamnya terdapat perawatan kulit, perawatan rambut, kosmetik, parfum, produk kebersihan, dan lainnya, yang tidak hanya digunakan oleh perempuan maupun juga laki-laki yang dapat digunakan. Kemudian, mengenai usia, produk dalam Sephora hanya dapat digunakan dalam usia 25-35 tahun saja. Namun pada saat ini banyak di usia belasan, para remaja sudah cocok dan merasa nyaman dalam pemakaian produk kecantikan maupun skincare, sehingga dapat dikatakan pada usia belasan juga bisa menggunakan produk pada Sephora tersebut. Terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tiara mengenai segmentasi demografik, ada juga yang tercakup di dalamnya, yaitu salah satunya pendidikan dan pekerjaan. Mengenai pendidikan tersebut, tidak hanya kalangan tinggi ataupun kalangan menengah ke atas, tetapi juga semua kalangan dapat mencobanya sehingga tidak adanya batasan terhadap siapapun itu. Kemudian pekerjaan, sama dengan halnya pendidikan, pekerjaan juga tidak adanya keterbatasan, semuanya dapat mencoba, mulai dari pengusaha, pegawai, swasta, hingga ibu rumah tangga. Nama saya Indah Sylvia Herman. Saya di sini akan menjelaskan mengenai segmentasi behavioral. Segmentasi ini juga mencakup pada hal yang mendasarkan seperti pemakaian, loyalitas, juga manfaat dalam pemakaiannya. Juga memiliki adanya non-pengguna, pengguna pertama kali maupun pengguna potensial. Dalam hal ini, siapapun itu, pemakaian dalam Sephora dapat berlaku untuk siapapun. Kemudian, loyalitas juga termasuk di mana merupakan bentuk kesetiaan pelanggan yang dapat menjadi salah satu sasaran target perusahaan. Loyalitas pelanggan juga dapat muncul dari berbagai hal maupun faktor. Perkenalkan, nama saya Senerifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi geografik. Segmentasi geografik, dalam geografik, hal yang menjadi dasar dalam Sephora yaitu membagi pasarnya menjadi unit geografik berbeda di mana setiap kota, wilayah maupun negara mencakup di dalamnya. Dan hampir di seluruh negara perusahaan Sephora telah dikenal, dan di Indonesia terdapat juga di beberapa kota seperti Jakarta yang hampir secara keseluruhan ada di wilayah manapun, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
Jakarta Barat, ada juga di kota besar lainnya seperti Bandung, Medan, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan 4 segmentasi vision grafik, yaitu bentuk pola seseorang dalam menjalankan gaya hidup seperti opini mereka dalam hal apapun terkait Sephora. Ada juga keterkaitan di mana hal mungkin menjadi kesukaan dalam Sephora tersebut, karena Sephora tidak hanya menampilkan satu produk, namun menampilkan produk lainnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai analisis target pasar pada perusahaan Sephora. Dapat kita ketahui bahwasannya salah satu target pasar yang sangat dibutuhkan oleh Sephora dan sangat tergantung pada Sephora itu salah satunya adalah atmosfer, di mana jenis penelitian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, juga waktu. Perusahaan Sephora memberikan sampel sebanyak 100 responden dengan kriteria yaitu pria ataupun wanita, sehingga mereka dapat mencoba, kemudian dapat merasakan apakah sesuai dengan kulit mereka. Kemudian konsumen yang baru saja membeli produk Sephora tanpa ada perencanaan sebelumnya akan membeli produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa positioning pasar pada perusahaan Sephora. Dalam positioning pasar terdapat beberapa bagian yang perlu diketahui oleh perusahaan, yaitu untuk mendapatkan posisi, perusahaan perlu melakukan identifikasi untuk pasar sasarannya. Dalam hal ini tidak hanya persaingan yang ketat pada bisnis kelas ke bawah, namun juga perusahaan raksasa yang sudah go internasional pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, Sephora juga perlu melakukan dan menetapkan identifikasi pada pasar sasarannya, meski Sephora sudah banyak dikenal oleh orang-orang. Dalam pengidentifikasian ini, Sephora mengambil langkah pasar sasarannya tidak hanya satu toko, tapi juga menyebar ke toko lain dan juga negara lain. Lebih dari 30 negara perusahaan tersebut sukses mengembangkan 17 toko di Singapura dan negara Asia Tenggara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi